kasih atas kedatangan Bapak Ibu Guru Residensi 1 Bruno semua untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif oleh kami CGP Angkatan 10, yaitu saya sendiri Ani Pratiwi dan nanti juga ada Ibu Ani Widanti. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga sampai siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat waktu, nikmat iman sehingga bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga senantiasa kita kumandangkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Baik, tanpa berpanjang lebar, Bapak Ibu guru semuanya, di sini tujuan kami yaitu akan melakukan diseminasi budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu guru semuanya pernah mendengar kata budaya positif. Tapi di sini tujuan kami melakukan diseminasi bukan karena kami yang lebih pintar, bukan, karena di sini kami satu, memang tujuannya kami ada tugas untuk melakukan kegiatan diseminasi budaya positif. Jadi nanti intinya kita akan belajar bersama. Saya dan Bu Ani akan menyampaikan apa yang sudah kita pelajari dari LMS dan juga yang sudah kita pelajari bersama dengan pengajar praktik, fasilitator maupun instruktur. Oleh sebab itu, sekiranya nanti betul-betul minta perhatian Bapak Ibu guru semuanya untuk mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Semoga mendapatkan manfaat dan semoga bisa kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran kita baik di kelas, di sekolah maupun bahkan di rumah. Terima kasih. Untuk selanjutnya langsung saja nanti akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama pemaparan 3 materi dari Bu Ani. Untuk 2 sesi berikutnya yaitu pemaparan 3 materi oleh saya sendiri. Kepada Bu Ani dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan berbagi pengalaman serta berbagi ilmu tentang budaya positif. Nah, untuk sebelumnya kita sepakati dulu. Nanti kalau ada yang bertanya boleh tunjuk tangan. Sepakat? Sepakat ya. Terus ini akan berlangsung sekitar 60 menit. Ada yang keberatan? Tidak ya. Nah, kita sepakati. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu, mari kita hadir seutuhnya di ruang ini untuk kita belajar bersama. Yang pertama, mari kita tenangkan hati dan pikiran terlebih dahulu. Boleh tarik nafas, keluarkan. Tenangkan hati dan pikiran, kita berdamai sejenak semua situasi dalam diri untuk kita hadir seutuhnya belajar bersama tentang budaya positif. Selanjutnya, nah, dari diseminasi ini ada capaian yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, bagaimana kita memahami konsep pendidikan menurut KHD yang akan dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang tentunya berpihak kepada murid. Kemudian kita melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai apa itu konsep disiplin positif dan untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita akan memahami peran kita sebagai guru, bagaimana membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Selanjutnya, nah, topiknya yang akan kita bersamai selama 1 jam ke depan yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukum, dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia itu apa? Dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi tentang 5 posisi kontrol guru.
Kemudian yang keenam, restitusi tentang bagaimana menyelesaikan masalah dengan konsep segitiga restitusi. Nah, yang 1 sampai 3 ini nanti Bu Ani yang menyampaikan, kemudian yang 4 sampai 5 akan disampaikan oleh Bu Ani. Selanjutnya, nah, coba yang pertama, mungkin bisa dijawab dalam hati saja. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, menurut Bapak Ibu, hukuman itu bisa mendisiplinkan anak, setuju apa tidak? Kita renungkan, kemudian dijawab dalam hati. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya hukumannya dengan membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Silakan Bapak Ibu renungkan dan dijawab dalam hati. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan itu akan meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Silakan direnungkan. Next, selanjutnya. Nah, kita akan mempelajari tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Nah, di sini kita mencontohkan. Mungkin ada yang mau jadi sukarelawan. Ini kan ada A dan B. Buzul? Ya. Oh ya. Buzul jadi A atau B? A. Bas. Yang mengepalkan tangan. Mengepalkan tangan. Ini. Nah, saya sebagai B, saya ingin membujuk agar Buzul itu bisa membuka kepalan tangannya. Coba Bu, itu telunjuknya dibuka satu coba. Kalau misalnya saya enggak masalah itu. Ya. Telunjuk. Ya. Oke. Itu jari tengahnya coba Bu dibuka Bu. Susah ya? Susah itu. Itu jari apa ini? Coba jentiknya dibuka bisa Bu? Jadi kelingking. Jari kelingkingnya. Enggak. Susah. Susah. Oh ya. Jadinya gini. Ya. Jari jempol bisa Bu dibuka? Bisa. Ya. Nah, kalau jari tengah sini dibuka nanti tak kasih uang 20.000. Masih. Yang jari sininya lagi nanti tak tambah jadi 10.000, jadi 30.000. Jangan Tambah. tak tambah jadi 30.000, jadi dapat 50.000. Oke. Kalau mau buka Buzul, kalau mau buka. Masih ada lagi. Pertahankan ya. Kita mempertahankan. Iya, tambahi lagi jadi Oke ya. 40.000. Jadi nanti kalau Buzul membuka ini berarti nanti saya kasih 60.000. Gratis itu. Iya. Sesuai isi hati aja. Sesuai isi hati. Belum ingin deh. Iya. Tambah lagi kalau 10.000 wis total. Total nanti 70.000. Ini bisa buat gratisi satu sekolahan. Kurang. 3 bulan. Iya. Lecek Ayo lah Bu dibuka lagi. Biar teman-temannya lihat bisa dada gitu. Biar semuanya jadi lega. Oh, sudah terbuka semuanya. Bagaimana? Ya, terserah dalam hati mau buka atau tidak. Itu nanti 70.000. Ya, tambah lagi. Yang maksimal 70.000. Buka. Ya. Jadi itu ya. Next, belum ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi. Tadi Buzul, saya bujuk, saya nanti ikhlas 70.000 ya. Nah, ternyata Buzul mau membuka kepalan tangannya.
yang menutup kepala tangan, atau yang berusaha saya, yang membujuk. Nah, yang memegang kontrol itu buzul apa Bu Ani barusan? Kalau barusan Bu Ani jadinya Karena terpengaruh. Tetapi Tetapi walaupun saya mempengaruhi, tetapi kalau buzul dia itu tetap nggak membuka, dia mau dikasih 70.000, maka dalam dirinya karena saya memang ingin dapat 70 dan saya ingin jaga dengan teman-teman, jadi saya buka. Jadi itu atas izin buzul sendiri dan atas kontrol dari buzul sendiri. Kontrol diri sendiri. Walaupun saya menawarkan 1 juta kalau buzul dia ini ada hal yang saya pertahankan, saya nggak mau membuka ini. Nah, itu kan itu kontrol ada di yang kepala itu mengepal. Jadi kontrol ada pada diri sendiri yang memegang. Ya, pengaruh berarti. itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai kebutuhan dasar kita. Selanjutnya, nah di sini kita belajar tentang paradigma teori kontrol. Nah, tadi contoh teori kontrol itu. Kontrol itu ada pada diri kita masing-masing, bukan ada pada guru, bukan ada pada dosen. Itu seperti murid. Murid itu dia mau mengerjakan PR itu karena dirinya mengizinkan dirinya sendiri untuk mengerjakan PR. Kalaupun mau dihukum, kalau dia nggak mengizinkan dirinya sendiri, ya tetap dia malah milih dihukum. Jadi kontrol itu ada pada diri sendiri. Nah, dalam perubahan teori kontrol ini yang pertama, seringkali kita sebagai guru berilusi kalau guru itu bisa mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol pikiran murid, kerjakan itu. Nah itu, tetapi hal demikian terjadi karena murid itu sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru tersebut. Kemudian kita juga sering berilusi bahwa kritik atau membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Penguatan positif atau bujukan-bujukan seperti tadi adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu contoh untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tersebut, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan, kayak seperti tadi yang kita praktekkan. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi bergantung pada pendapat sang guru. Misalnya tadi tiap kali disuruh mengepal tangan asalkan ada ribetnya, ada uangnya mau, itu kan jadi ketergantungan. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat itu hanya ilusi kita. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, membuat murid itu menjadi dia itu jelek. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa seperti kita itu percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Misalnya harus datang tepat waktu, harus berpakaian seperti ini. Nah, kita berilusi bahwa kita itu punya tanggung jawab seperti itu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk
panjang. Murid mau datang tepat waktu karena ada paksaan. Paksaan kalau nggak datang nanti dihukum, kalau nggak datang nanti dimarahi. Nah itu sebuah paksaan. Dan kalau murid itu tidak terima, malah hal ini dapat menumbuhkan sebuah permusuhan, jadi dendam. Nah seperti itu. Selanjutnya, menurut Stephen mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit-sedikit, maka yang diubah adalah perilaku kita. Yang pertama kita ubah itu perilaku kita sendiri. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka berpikir kita. Dalam kerangka berpikir kita juga harus diubah. Ubahlah bagaimana kita itu melihat dunia ini, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Kemudian ubahlah kerangka berpikir kita, skema pemahaman dan penjelasan tentang dunia nyata atau realita. Selanjutnya, nah tadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang memiliki kontrol itu tentunya adalah diri sendiri, termasuk murid. Yang memiliki kontrol murid itu bukan guru, tetapi sebenarnya murid itu sendiri. Ini perubahan paradigma berpikir. Kalau dulu kita kuliah atau PPG, kita masih menggunakan ilmu stimulus respon, yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun, kalau kita menggunakan teori kontrol, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bisa saja berbeda dengan kita, tapi kita berusaha memahami kenapa dia berpandangan seperti itu. Selanjutnya, kalau menggunakan teori stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai kesalahan. Tapi kalau kita menggunakan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya apa? Di antaranya nanti ada 5 kebutuhan hidup, termasuk kesenangan, kebebasan. Nah itu salah satu tujuannya. Nah untuk kebutuhan hidup nanti akan dibahas oleh Bu Ani. Selanjutnya, kalau stimulus respon, ilmu yang dulu itu, orang lain itu bisa mengontrol kita, guru bisa mengontrol murid. Tetapi kalau kita mau menggunakan teori kontrol, maka hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Hanya murid yang bisa mengontrol murid dirinya sendiri. Kemudian stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Gak mau dibujuk untuk datang tepat waktu, maka kita menggunakan pemaksaan. Kalau nggak datang tepat waktu dihukum. Itu stimulus respon. Ada pelanggaran, ada hukuman. Ketika berbuat bagus ada reward. Kalau kita menggunakan teori kontrol, kolaborasi dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kalau stimulus respon, model berpikirnya menang kalah. Yang misalnya ada anak gelut, yang disakiti nanti menang, yang nakal nanti dihukum. Maka yang disakiti menang, yang nyakiti jadi kalah. Nah, kalau menggunakan teori kontrol, ini model berpikirnya menang-menang. Yang disakiti itu menang karena yang menyakitinya akan dipanggil. Tetapi yang dipanggil ini juga akan menang, karena kalau nanti kita akan membahas tentang segitiga restitusi, maka yang anak berbuat salah ini kita stabilkan identitasnya, kemudian kita validasi kesalahannya. Dia melakukan seperti itu kan pasti ada alasannya. Kemudian nanti kita tanyakan, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, maka kita tanyakan
apakah ada keyakinan kelas yang dilanggar? Nah, kalau anak itu menyadari kemudian dia ada keyakinan kelas yang kita langgar, misalkan tidak bertanggung jawab. Nah, kalau seperti itu maka kamu harus bagaimana? Nah, anak itu ketika dia melakukan kesalahan, dia berpikir sendiri solusinya seperti apa. Itu yang diharapkan. Kalau prakteknya kan mungkin sulit, tapi kan itu teorinya. Nah, seperti itu. Yang stimulus respon juga nggak salah, yang teori kontrol juga seperti itu. Jadi itu adalah pilihan kita. Selanjutnya, nah, kita akan belajar budaya positif, yaitu tentang disiplin positif. Nah, sebelumnya coba kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku selama ini. Kita datang jam 7, pulang jam 2,